Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam kebaikan untuk kita semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah perkembangan masyarakat global di jurusan Tadris IPS IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Kami sendiri beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Nur Hidayat. Yang kedua ada Anggun Gumilar. Dan yang ketiga ada Fani Gunawan. Di sini kelompok 3 kami akan membahas tentang jurnal kami yang berjudul tentang perkembangan masyarakat Islam di Timur Tengah, Eropa, dan Asia pada masa kejayaannya. Pembahasan yang pertama yaitu tentang sejarah masuknya Islam ke Timur Tengah, Eropa, dan juga Asia. Yang pertama, masuknya Islam ke Timur Tengah. Islam lahir di Timur Tengah, khususnya di Jazirah Arab, yang mana pada saat itu kondisi di Jazirah Arab itu sangat-sangat jahiliyah, karena banyak dari masyarakat atau orang-orang di sana masih menyembah berhala-berhala. Kemudian Allah mengutus seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang lahir pada 12 Rabiul Awal atau tahun Gaji, atau bertepatan dengan tanggal 29 Agustus 571 Masehi di Mekah. Nabi Muhammad ini berasal dari Bani Quraisy. Nabi Muhammad itu menerima wahyu pada umur 40 tahun dan menjadi titik awal lahirnya ajaran Islam sebagai penyempurna agama tauhid, meneruskan dari Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi menghabiskan waktu sekitar 23 tahun untuk berdakwah menyuruh kepada Islam, dengan rincian 13 tahun pertama dilaksanakan di Mekah dan 10 tahun selanjutnya di kota Yathrib atau Madinah. Selanjutnya yaitu masuknya Islam ke Eropa. Masuknya Islam ke Eropa ini sudah sejak berabad-abad yang lalu. Diawali oleh penaklukan negara Andalusia, yaitu tepatnya pada tahun 756 Masehi sampai ke tahun 1452 Masehi di semenanjung Iberia, kemudian melalui Sisilia, serta penguasaan wilayah Balkan oleh Kekhalifahan Utsmaniyah pada saat itu, tepatnya pada tahun 1389 Masehi. Kemudian setelah itu Islam semakin banyak berpengaruh di Eropa ketika Konstantinopel jatuh ke tangan Sultan Mehmed II atau Muhammad II pada tahun 1453 Masehi, yang mana pada saat itu pada masanya Kekaisaran Ottoman. Nah, kemudian pada saat itu Islam mengalami zaman keemasan. Konstantinopel yang merupakan ibu kota Bizantium kemudian berubah nama menjadi Istanbul, dan menjadikan takluknya Konstantinopel menjadikan kekaisaran semakin melebarkan ekspansi ke wilayah Balkan dan Eropa Tengah, tepatnya pada abad ke-14 dan ke-15 Masehi. Selanjutnya yang ketiga yaitu tentang masuknya Islam ke Asia. Nah, yang pertama masuknya Islam ke Asia Barat. Proses Islamisasi kawasan Asia Barat sendiri itu dimulai sejak abad ke-7 Masehi, di mana proses tersebut terdiri dari 3 fase. Yang pertama ada fase kekhalifahan atau Khulafaur Rasyidin, yang kedua ada dinasti Umayyah, dan yang ketiga ada dinasti Abbasiyah. Nah, berangkat dari 3 fase tersebut, Islam dapat dikenal di Asia Barat hingga saat ini. Sedangkan proses Islamisasi di kawasan Asia Barat yang pada masa modernnya yaitu dilakukan oleh Muhammad ibnu Saud, yang mana beliau tersebut terikat dengan aliran Wahabinya. Nah, berkat jasanya tersebut kawasan Asia Barat dapat diintegrasikan. Padahal pada awalnya secara politik wilayah tersebut tercerai-berai. Selanjutnya yaitu masuknya Islam ke Asia. Yang kedua yaitu masuknya Islam ke Asia Selatan. Nah, Islam sendiri masuk dan datang ke Asia Selatan sebelum invasi Muslim India. Nah, pengaruh Islam ini pertama kali terasa di Asia Selatan pada awal abad ke-7 Masehi dengan munculnya para pedagang Arab. Para pedagang Arab tersebut datang ke Asia Selatan digunakan untuk mengunjungi daerah di Malabar, yang merupakan suatu daerah yang menghubungkan antara mereka dengan pelabuhan di Asia Tenggara. Kemudian menurut sejarawan Eliot dan Dawson dalam buku mereka The History of India, yang diceritakan oleh sejarawan sendiri, mereka datang dengan menggunakan kapal pertama yang membawa wisatawan muslim terlihat di pantai India sejak 630 Masehi. Nah, para pedagang Arab ini berdagang menjadi pembawa agama baru, dan mereka menyebarkan itu kemanapun mereka pergi. Selanjutnya masuknya Islam ke Asia yang ketiga yaitu masuknya Islam ke Asia Tengah.
Asia Tengah dan dengan Islam sendiri diperkirakan bermula sejak abad ke-8 Masehi, di mana beberapa sumber menyebutkan Islam masuk di Asia Tengah melalui Transoxiana atau Muara Nahar dalam bahasa Arab. Nah, kota tersebut berhasil ditaklukkan pasukan muslimin yang dikomandoi oleh Abu Hafiz Qutaibah bin Abi Salih Muslim pada 673 sampai 751 Masehi. Pada saat itu ia di bawah pemerintahan Khalifah Al-Walid I dari Bani Umayyah. Nah, selama abad ke-8 Masehi, agama Islam menyebarluaskan ke penjuru Asia Tengah. Baru pada 751 Masehi, di bawah kekhalifahan Abbasiyah, pasukan muslim mempunyai kekuasaan yang lebih stabil atas Asia Tengah. Nah, itu sebagai buah kemenangan pasukan Islam di bawah komando Abu al-Abbas as-Saffah, pendiri kekhalifahan Abbasiyah, atas pasukan dinasti Tang asal Cina. Selanjutnya masuknya Islam ke Asia, yang keempat yaitu masuknya Islam ke wilayah Asia Utara. Nah, Islam masuk ke Asia Utara, tepatnya Rusia pada tahun 992 Masehi. Yang mana ketika sekelompok etnis Rusia yang hidup di Siberia, yang sering disebut dengan Bulgar, yaitu memeluknya dan kemudian menyebarkannya ke seluruh Rusia. Nah, Islam sendiri masuk ke Rusia di bawah para pedagang muslim Arab dari wilayah Kaukus dan tiba di Moskow dari utara, bukan dari selatan. Kemudian berkat para pedagang muslim yang dari Arab tersebut, Islam kemudian menyebar ke berbagai wilayah di Rusia, dan Islam tiba di Moskow sekitar tahun 1200 Masehi, yang mana ketika itu ibu kota kerajaan muslim ada di kota Kazan. Selanjutnya masuknya Islam ke Asia, yang kelima yaitu masuknya Islam di Asia Timur. Nah, agama Islam sendiri masuk ke Asia Timur, khususnya ke Cina pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Dan mubalik yang pertama yang diutus ke negeri itu ialah Sa'ad bin Abi Waqqas, yang mana setelah itu banyak para saudagar yang masuk Cina sambil berdakwah. Nah, masyarakat Cina ini sangat tertarik dengan kedatangan agama Islam, dan banyak di antara mereka yang menjadi muslim. Kemudian masih di Asia Timur, yaitu di Jepang. Islam masuk ke Jepang itu sebelum Perang Dunia Kedua, yang mana Jepang itu kan negara eksklusif yang menutup diri, sehingga agama Islam ini baru masuk ke negara Jepang tersebut setelah pecahnya Perang Dunia Kedua, yang mana pada waktu itu Jepang berperang melawan Rusia. Nah, pada saat itu banyak sekali penduduk Rusia yang mengungsi ke Jepang. Salah satunya seorang ilmuwan yang bernama Abdul Rashid Ibrahim, yang mana beliau tersebut itu merupakan teman karibnya Jenderal Akashi. Nah, selanjutnya masuknya Islam ke Asia, yang keenam yaitu masuknya Islam ke Asia Tenggara. Nah, Islam sendiri masuk ke Asia Tenggara melalui suatu proses damai yang berlangsung selama berabad-abad. Penyebaran Islam di kawasan Asia Tenggara terjadi tanpa pergolakan politik atau bukan melalui ekspansi pembebasan yang melibatkan kekuatan militer, pergolakan politik atau pemaksaan struktur dan yang lainnya. Melainkan Islam sendiri masuk melalui jalur perdagangan, perkawinan, dakwah, dan pembauran masyarakat muslim Arab, Persia, dan India dengan masyarakat pribuminya. Nah, masuknya Islam ke berbagai wilayah di Asia Tenggara tidak berbeda dalam satu waktu yang bersamaan, melainkan berlangsung secara berabad-abad dan tidak merata di seluruh tempat. Nah, yang mana kondisi wilayah-wilayah Asia Tenggara pada saat itu pun berada dalam situasi politik dan kondisi sosial budaya yang berbeda-beda. Misalnya, pada paruh kedua abad ke-13 Masehi, para penguasa di Sumatera Utara, di Aceh yang sekarang ini, sudah menganut Islam. Jadi banyak peneliti yang mengatakan bahwasanya Islam telah datang ke Asia Tenggara sejak abad pertama Hijriah, yaitu abad ke-7 Masehi. Seperti diyakini oleh Arnold, ia mendasarkan pendapatnya ini pada sumber-sumber Cina yang menyebutkan bahwa menjelang akhir perempatan ketiga abad ke-7 Masehi, seorang pedagang Arab menjadi pemimpin sebuah pemukiman Arab Muslim di pesisir pantai Sumatera. Nah, sebagian orang-orang Arab tersebut dilaporkan melakukan perkawinan dengan wanita lokal, sehingga membentuk nukleus sebuah komunitas Muslim yang terdiri dari orang-orang Arab pendatang dan lokal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Gunawan dari kelompok 3, materi 3, mata kuliah perkembangan masyarakat global. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan masyarakat Islam di Timur Tengah, Eropa, dan Asia. Jadi poin yang pertama yaitu perkembangan masyarakat Islam di Timur Tengah. Orang-orang Barat yang mengagungkan ilmu pengetahuan saat ini tidak lepas dari pengaruh ilmuwan Muslim pada abad pertengahan, di mana pada saat itu umat Islam sedang mengalami kejayaan, sementara orang-orang di Eropa sedang mengalami kesulitan, atau bisa disebut dengan masa The Dark Age. Peradaban Islam saat itu sangat maju-majunya karena orang-orang Islam di Timur Tengah mendapatkan kejayaan, di mana banyak orang-orang dari luar Arab yang belajar dan datang silih berganti ke kota Baghdad untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Khalifah Harun al-Rasyid yang sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan sadar bahwa hanya inilah yang sangat penting untuk membangun peradaban kotanya. Hal ini pula yang membuat Islam khususnya di daerah Baghdad, arsitektur kotanya mengalami perkembangan yang sangat luar biasa, di mana banyak bangunan, taman-taman bagus dan perpustakaan guna menampung semua karya pengetahuan, sehingga menarik orang Barat untuk langsung belajar di kota Baghdad. Faktor lain yang menyebabkan Islam dapat berkembang pesat di Arab Saudi, di samping dari dukungan pemerintah, juga karena faktor kesejarahan basis umat Islam di masa Nabi Muhammad SAW. Juga karena Arab Saudi menjadi terminal berbagai informasi pembaruan dan perkembangan Islam di negara-negara lain, termasuk corak pembaruan dan perkembangan Islam di Indonesia. Nah, yaitu ada studi Islam di Timur Tengah, masa tercipta Al-Quran dan Hadis. Studi Islam dilakukan untuk umat Islam, para sahabat, tabi'in. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif agama, yakni agar menegakkan sendi-sendi agama Islam. Ada pengilmuan yang berkembang adalah ilmu bahasa Arab, ulumul Quran dan tafsir Al-Quran, dan ilmu hadis. Poin yang B ada perkembangan Islam di Timur Tengah, fase kemajuan dan kemunduran pada abad 1250 sampai 1800. Pada masa ini dilakukannya oleh ilmuwan Muslim di bawah perhatian. Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan normatif agama dan pendekatan keilmuan, terutama filsafat. Selain itu, berkembang pula ilmu sejarah, kedokteran, astronomi, dan lain-lain. Adapun keilmuan yang berkembang seperti ilmu bahasa Arab, ilmu Al-Quran dan ilmu tafsir Al-Quran, ilmu hadis, serta ilmu ekstra seperti kedokteran. Poin C yaitu perkembangan Islam di Timur Tengah, masa 3 kerajaan besar dari 1500 sampai 1800. Setelahnya perkembangan Islam baru mengalami kemajuan kembali, walau tak sebanding dengan masa sebelumnya. Setelah perkembangannya 3 kerajaan besar, yaitu kerajaan Utsmani di Turki, kerajaan Safawi di Persia, dan kerajaan Mughal di India. Kejayaan Islam pada 3 kerajaan besar masih bisa disaksikan hingga kini. Peninggalan tersebut bisa disaksikan dalam bentuk arsitek di Istanbul. Poin D yaitu ada kerajaan Utsmani. Turki Utsmani kembali menyumbangkan wilayah yang cukup luas bagi dunia Islam. Mereka berhasil melakukan ekspansi Islam ke Eropa Timur. Bahkan mereka adalah satu-satunya yang berhasil menaklukkan Konstantinopel yang menjadi ibu kota kerajaan Romawi itu oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, sang penakluk, pada tahun 1453 Masehi. E yaitu kerajaan Safawadi Persia. Daulah Safawiyah 1501 sampai 1736 Masehi berasal dari sebuah gerakan Torekot yang berdiri di
Ardabil, sebuah kota di Azerbaijan, Iran. Terkait ini diberi nama Tarekat Safawiyah, didirikan pada waktu yang hampir bersamaan dengan Daulah Turki Utsmani di Asia Kecil. Nama Safawiyah diambil dari nama pendirinya Safa al-Din, yang yaitu kerajaan Mughal India. Daulah Mughal 1526 sampai 1858 Masehi ini berdiri di anak benua India seperempat abad setelah berdirinya Daulah Safawiyah 1501 Masehi di Iran. Sementara Daulah Turki Utsmani sudah 2 abad sebelum 1300 sampai 1918 Masehi. Oleh karena itu, di antara 3 kerajaan besar pada periode pertengahan Daulah Mughal inilah yang paling muda. Baik, materi yang kedua yaitu ada perkembangan masyarakat Islam di Eropa. Pada awalnya, kaum muslimin masuk ke benua Eropa karena adanya permintaan bantuan oleh Karl Julian, yakni seorang bangsawan Gothia Barat yang berkuasa di Ceuta, Afrika Utara, kepada gubernur Afrika Utara Musa bin Nushair. Permintaan tersebut selanjutnya oleh Musa disampaikan kepada Khalifah Walid bin Abdul Malik di Damaskus, yang ternyata dikabulkan dengan pesan agar Musa berhati-hati. Sebagai penjagaan dikirim ekspedisi pertama berjumlah 200 orang, dipimpin Tharif bin Malik yang mendarat di Taraf. Keberhasilan Tharif yakni meyakinkan Musa akan kesungguhan Graf Julian, yang selanjutnya dikirim pasukan pilihan di bawah pimpinan Tharif bin Ziyad melalui kota Tanger, terus menyeberang selat yang kini disebut Selat Gibraltar, Jabal Torik. Pasukan Torik mendarat di Spanyol pada tahun 91 Hijriah atau 710 Masehi, tepat pada saat konsentrasi pasukan Roderick ke wilayah Spanyol Utara guna memadamkan pemberontakan. Siasat yang dipakai pasukan Torik yakni ketika semuanya telah mendarat, semua kapal dibakar habis agar tidak ada pasukan yang melarikan diri untuk mundur. Adapun kondisi masyarakat Spanyol sebelum Islam telah diketahui memeluk Katolik. Namun sesudah Islam tersebar luas, tak sedikit dari mereka memeluk agama Islam dengan sukarela. Hubungan antar agama selama itu berjalan dengan baik, diperkuat dengan raja-raja Islam yang berkuasa memberikan kebebasan agar memeluk agamanya masing-masing. Oleh karenanya, tidak mengherankan bila di sana telah terjadi percampuran darah dan juga orang-orang yang berbahasa Arab beradat istiadat Arab walaupun tetap memeluk agama nenek moyang mereka. Saya akan membacakan poin ketiga, yakni perkembangan Islam di Asia. Poin pertama ada perkembangan Islam di Asia Barat. Selama abad pertama, pemerintah khalifah, posisi orang Kristen masih cukup baik. Administrasi Arab masih kurang berkembang. Oleh karena itu, orang Kristen dibutuhkan sebagai para pegawai, khususnya di bidang administrasi. Namun, sesudah kira-kira 100 tahun, orang Kristen tidak lagi dibutuhkan seperti sebelumnya. Orang Kristen di bawah kepemimpinan khalifah menjadi warga negara kelas 2. Mulailah suatu proses yang melemahkan gereja, yaitu dengan banyaknya orang Kristen yang pindah agama. Dan melalui berimigrasi, juga mulailah suatu proses Arabisasi kekristenan di Timur Tengah yang berbahasa Yunani dan Suriah. Akibatnya, pada abad ke-13 dan ke-14, gereja di Asia nyaris musnah. Lalu, poin B ada perkembangan Islam di Asia Tengah. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW, di Asia Selatan, tepatnya di India, telah memiliki sejumlah pelabuhan besar sehingga terjadi interaksi antara India dengan Muslim di Arab.
Oleh karena itu, perdagangan dan dakwah menyatu dalam satu kegiatan sehingga Raja Kandangalur dan Ceraman Perumal masuk Islam dan mengganti namanya menjadi Tajuddin. Pada zaman Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib dikirim utusan untuk mempelajari adat istiadat dan jalan-jalan menuju Asia Selatan atau India. Nah, pada zaman Muawiyah yang pertama, Muhammad ibnu Qasim berhasil menaklukkan dan diangkat menjadi Amir Sind dan Punjab. Kepemimpinan di Sind dan Punjab dipegang oleh Muhammad ibnu Qasim setelah ia berhasil memadamkan perampokan-perampokan terhadap umat Islam di sana. Lalu poin C, perkembangan Islam di Asia Tengah. Dalam kekuasaan Islam, Asia Tengah mencapai kegemilangannya dalam hal budaya dan ekonomi. Dari segi kultural, bahasa Arab mulai menggantikan bahasa Persia, khususnya setelah Bani Abbasiyah memerintah. Sampai abad ke-9 Masehi, Transokhiana menjadi mercusuar peradaban yang bersanding dengan prestasi dengan Baghdad. Selain Transokhiana, kota lain yang juga terkenal sebagai pusat keilmuan di Asia Tengah yaitu Bukhara. Banyak ilmuwan, cendekiawan, dan sastrawan muslim bermunculan di kawasan itu. Lalu poin D, perkembangan Islam di Asia Utara. Islam di Rusia adalah agama terbesar kedua setelah Kristen Ortodoks, yakni sekitar 21-28 juta penduduk atau 15-20% dari sekitar penduduknya 142 juta penduduk. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Rusia, pemimpin Rusia Vladimir Putin memasukkan menteri muslim dalam kabinetnya dan mengakui eksistensi muslim Rusia. Masyarakat besar Islam dikonsentrasikan di antara warga negara minoritas yang tinggal di antara Laut Hitam dan Laut Kaspia. Lalu poin F, perkembangan Islam di Asia Timur. Islam semakin mendapat tempat di masyarakat Jepang. Banyak prajurit Jepang yang pulang dari Perang Dunia Kedua dengan oleh-oleh masuk Islam. Maka agama Islam pun semakin berkembang dengan pesat. Apalagi setelah Haji Umar Meta mendirikan organisasi umat Islam pada tahun 1980. Lalu Islam masuk ke Korea pada tahun 1955 Masehi yang dibawa oleh Abdurrahman dan Zubair Kochi. Keduanya adalah imam rohani tentara Turki yang dikirim ke Korea dalam misi perdamaian antara Korea Utara dan Korea Selatan. Lalu poin F, perkembangan Islam di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara, mayoritas pemeluk Islam adalah etnis Melayu. Agama Islam dan budaya Melayu mempunyai pertalian yang saling terpadu. Islam bagi orang Melayu bukan hanya sebatas keyakinan, tetapi juga telah menjadi identitas dan dasar kebudayaan, serta mewarnai institusi kenegaraan dan pandangan politik mereka. Sekian, terima kasih.